Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi bersama kami di cerita horor story ya. Di kesempatan kali ini saya akan mencoba cerita Teluh Kamu Harus Mati episode 1 ya. Sebelum cerita kita mulai, alangkah baiknya tekan tombol subscribe, like, dan komen. Oke? Saya terima nikahnya Karina bin Yustria dengan mas kawin seperangkat alat sholat dan uang tunai 1 juta rupiah. Sah, sah. Riuh suara tamu undangan memberikan selamat kepadaku dan suamiku pada pagi hari itu. Oh iya, perkenalkan, saya Karina Yustika, orang yang akan menjadi korban pesakitan dalam cerita kali ini. Hari ini saya dinikahi seorang pria baik bernama Wanto. Walaupun ini bukan pernikahan pertama yang saya jalani, tapi rasa bahagia lebih bersinar di hati saya. Bagaimana tidak, di tengah status saya sebagai seorang janda beranak satu, masih ada pria yang mau menerima keadaan ini dan mau untuk menyayangi, menafkahi saya dan anak saya. Belum lagi perilaku Mas Wanto yang dapat dikategorikan pria alim yang selalu dekat dengan agama. Begitulah hati saya mendeskripsikan tentang dia. Ya, setidaknya pikiran itu terus terjaga sebelum saya mengetahui kebenaran kelam akan sisi lain Mas Wanto. Sisi yang menghantarkan saya menuju pintu gerbang kesesatan. Selang seminggu dari pernikahan, Mas Wanto harus kembali ke Jakarta karena masa cutinya sudah habis. Untuk sementara, aku dititipkan di rumah orang tuaku. Dia berjanji akan menjemput diriku beserta putri sematawayangku, Lena, di akhir bulan nanti. Sedikit kisah tentang pertemuan kami yang bisa dibilang seperti mie, sangat instan. Berawal dari medsos, kami berkenalan dan saling tukar nomor. Mas Wanto sendiri hanya 2 kali menemuiku, dan selebihnya hanya berkomunikasi via telepon. Namun pertemuan kedualah yang meluluhkan hatiku. Aku seperti tidak dapat menolak lamarannya. Dia layak disebut pria karena langsung membawa ibundanya dan beberapa perwakilan keluarga untuk melamarku. Hanya berselang 5 bulan perkenalan itu dan kami mematapkan diri naik ke pelaminan. Mas Wanto hanya memiliki seorang ibu, sementara ayahnya sudah berpulang sewaktu dia SMP. Sementara aku hanya memiliki ayah yang masih setia menjaga diriku dan adik lelakiku. Ibundaku sudah lama berpulang sesaat setelah melahirkan adik sematawayangku. Akhir bulan tiba, Mas Wanto datang menemui janji. Dibawanya kami pergi guna menempuh kehidupan baru. Rasa cinta kian bertambah. Semula aku mengira akan tinggal bersama ibu mertua, namun Mas Wanto rupanya sudah menyiapkan tempat untuk kami bernaung. Lokasinya berada di salah satu kota madya yang menyangga kota Jakarta. Keadaannya cukup asri, hanya saja masih tergolong sepi. Walau sudah banyak rumah yang berdiri di sana, hanya beberapa kepala keluarga yang mendiami. Sisanya bangunan sepi yang seperti hanya sebagai investasi bagi pemiliknya. Sebagai gambaran saja, untuk blok di rumah itu ada 15 rumah lain dan hanya 4 rumah yang terisi. Dengan kata lain, 11 rumah masih kosong. Selain itu, ada 5-6 rumah yang kondisinya sangat memprihatinkan. Hanya sebagian besar bagian roboh dan dipenuhi oleh ilalang liar. Rumah yang kami tempati terdiri dari 3 kamar tidur, 2 berada di bagian depan, sementara dapur dan kamar mandi berada di belakang. Cukup aneh karena satu kamar tidur lagi berposisi di sebelah kamar mandi dan dapur. Kamar itu terlihat penuh misteri, di mana bagian pintunya terkunci menggunakan rantai. Belum lagi
Posisi pintunya yang menghadap kamar mandi, hal itu cukup membuat bulu kuduku merinding. Aku sempat menanyakan ke Mas Wanto perilaku kamar itu, dan dia berkata dulu waktu bangun salah konsep dan akhirnya menjadikan kamar itu sebagai gudang hingga saat ini. Dari penuturan Mas Wanto, aku juga mengetahui bahwasannya rumah itu sudah dari 5 tahun dibeli olehnya. Dan lebih konyol lagi, Mas Wanto malah menggodaku dengan menceritakan kisah horor yang sering terjadi di daerah itu. Aku sempat kesal melihat tawa Mas Wanto yang senang akan rasa takutku. Dia puas tertawa melihat betapa penakutnya diriku. Kehidupan kami berjalan mesra, selayaknya kehidupan pengantin baru yang lagi hangat-hangatnya. Mas Wanto juga memperlakukanku, Lena, seperti anak kandungnya sendiri. Hingga 3 bulan berlalu, bersamaan hujan deras yang turun membasahi daratan di senja yang mulai menyapa. Jam sudah menunjukkan pukul 6 sore, namun Mas Wanto belum tiba di rumah. Seperti biasa, aku habiskan aktivitas sebagaimana ibu rumah tangga lazimnya. Selang aku menidurkan Lena di kamar. Trek, trek, trek. Terdengar bunyi benturan benda besi dari arah depan. Mas Wanto pulang, pikirku saat itu. Bergegas ku ambilkan payung dan kunci gerbang, mengingat hujan yang masih turun derasnya. Langkahku sigap. Dengan tangan yang sudah ku menggenggam sebuah payung, kubuka pintu depan. Sontak aku berteriak, "Hei, siapa kamu?" Seorang wanita di tengah hujan deras mencoba membuka gembok pagar itu. Sontak dia menghentikan aktivitasnya dan menatap sinis ke arahku. Takut wanita itu berniat jahat atau mungkin dia tidak sendiri. Aku langsung berteriak, "Tolong! Tolong!" Wanita itu gugup seiring dengan teriakan minta tolong yang terus aku lakukan. Tatapannya menoleh ke berbagai arah, seolah memastikan tidak ada yang memergoki aksinya saat itu. Samar terdengar ucapan di tengah suara hujan yang masih menambah horor suasana. "Awas lo, bangsat," katanya sembari berlari pergi meninggalkanku. Darah seakan turun melepaskan seluruh sendi di tubuh. Tanpa sadar, aku merintihkan air mata. Pikiranku buyar kosong, hanyut dalam rasa takut akan peristiwa gila yang baru saja terjadi. Saat itu aku tidak tahu harus berbuat apa, selain hanya berjaga di depan pintu, sembari berharap wanita jalang itu tidak kembali lagi dan Mas Wanto segera pulang ke rumah. Lama aku menanti, Mas Wanto tak kunjung kembali. Konsentrasiku terpecah kalau terdengar panggilan memanggil. Panggilan itu seperti menangis. "Bunda, Bunda di mana?" "Iya nak, Bunda di depan," jawabku sembari bergegas masuk dalam rumah. Ku gendong Lena, berusaha menenangkan dirinya yang masih terisak tangis terbangun dari tidurnya. Lena sendiri saat ini sudah berusia 4 tahun. Ku bawa serta dia ke dapur untuk membuatkan susu keinginannya. "Sebentar ya sayang," kataku sembari meletakkan di lantai tempat di sampingku. Tanganku mulai membuat susu. Dor, dor, dor. Suara gedoran terdengar kencang memaksa untuk mendobrak pintu. Astagfirullah. Spontan aku berkata, aku lupa akan kejadian yang kualami, dan aku pun lupa mengunci menutup pintu depan. "Siapa di dalam dah?" kata Lena sembari menunjuk ke arah kamar yang dijadikan gudang oleh Mas Wanto. Brak, brak. Suara gedoran dari dalam pintu semakin intens dan kasar terdengar. Entah siapa yang bersembunyi dalam sana. Ku genggam sebelah pisau, sembari langkahku pelan-pelan berjalan menuju ke arah gedoran itu. Aku bukanlah manusia yang peka pada kehadiran mereka, dan tidak sekalipun pernah mengalami gangguan mistis dan mengerikan seperti ini. Namun malam itu, sesaat setelah meletakkan telapak tanganku menyentuh pintu, aku merasa sesuatu yang teramat hitam penuh dengan
kekelamaan seperti bersemayam di sana. Kekuatan itu seolah ingin melepaskan diri. Akal sehat sepertinya sudah tidak dapat mentoler peristiwa sinting. Otakku hanya dapat mengisyaratkan agar aku lari, pergi dari sini. Hanya itu yang terlintas di benakku saat ini. Badanku bergerak alamiah. Spontan ku angkat Lena, ku peluk erat dia sembari berlari keluar rumah. Hujan lebat yang tak kunjung reda bahkan tak dapat membendung niatku untuk keluar dari rumah ini. Dan hanya sekejap, baju kami yang sudah basah kuyup. Baru beberapa langkah kakiku berlari kecil keluar dari pagar rumah, dua tangan dengan sigap menangkap tubuhku. "Kamu mau kemana, hujan-hujan, Dek?" kata pria yang tak lain adalah Mas Wanto. Takut Mas, aku takut," kataku singkat padanya. Diambilnya Lena dari pelukku, sembari memegang tanganku. Dibawanya kami kembali ke dalam rumah itu. Kututurkan kejadian itu kepada Mas Wanto, terutama tentang wanita sinting yang mencoba masuk ke rumah. Anehnya, Mas Wanto hanya menunjukkan ekspresi datar akan peristiwa itu. "Oh, dia kesini tadi?" tanyaku kepada dengan enteng. Emosiku kian memuncak saat ku katakan tentang kedoran di kamar belakang. Mas Wanto hanya berkata, "Lupakan, kamu itu kecapean." Aku sempat marah akan sikapnya. Perkentaran kecil tak kalah paksa dia untuk memberitahu tentang wanita itu dan kenapa kamar itu dikunci. Namun bukan jawaban yang kuterima. Kala pertama merasakan sisi lain dari Mas Wanto. Dia memarahiku. Perkataannya sungguh sangat kasar dan mulai menunjukkan watak aslinya. "Bukan urusanmu. Kalau kamu masih mau tahu, mending kita cerai," bentaknya kepadaku. Rentetan petaka mulai silih berdatangan. Selang dari kejadian itu, hampir setiap hari pintu kamar belakang menunjukkan eksistensinya. Acap kali juga aku mendengar suara genteng yang berbunyi preng, 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 seperti ada seorang yang sedang berjalan di atasnya. Pernah sekali ku coba memberikan diri melihat apa yang ada di atas sana. Ku berdiri di depan pintu rumah sembari menyentari ke arah atap rumah. Tak hayal, bulu kuduku naik, wajahku memucat kala cahaya dari senter itu seperti menyorot sosok makhluk besar sedang berdiri di atas sana. Di lain waktu, suara itu tak hanya seperti orang berjalan, tetapi lebih ke suara seperti jatuhan atau lemparan pasir yang menyentuh genting. Suara itu kerap kali terdengar ketika sore hari. Walau aku tidak memahami dunia klinik, namun sudah menjadi rahasia umum di kampung halamanku, bahwasannya adanya suara seperti lemparan pasir atau tanah yang sering terdengar di atap rumah merupakan petanda teluh yang sedang dikirimkan seseorang. Berapa kali ku sampaikan hal itu secara halus dan sopan kepada Mas Wanto, tapi Mas Wanto tidak menggubris, malah mengatakan aku sudah gila. Hal ini juga membuatku hubungan rumah tangga kami kian menjadi panas hari lepas hari. Perubahan sikap drastis Mas Wanto untungnya tidak merembet ke Lena. Sekalipun sikapnya dingin padaku, namun dia masih memperlakukan Lena layaknya darah dagingnya sendiri. Di kisah lainnya, aku hampir saja kehilangan Lena. Seminggu lamanya, Lena mengalami demam yang tak lazim. Awalnya kami mengira Lena terkena DBD, karena hanya di waktu malam saja dia mengalami demam. Kami sudah membawa berobat, malah Lena sempat dirawat inap. Lena sempat terlihat membaik pasca kepulangan dari SS. Namun semenjak itu Lena mulai bertingkah aneh, di mana sering kupergoki dia berbicara sendiri, dan bila malam tiba dia kembali demam. Mulutnya mengerang seperti menahan rasa takut. Akit, tolongin ndak." Sakitnya Lena tidak sepenuhnya membawa bencana. Layaknya seorang ayah, Mas Wanto sigap merawat Lena, malah bisa dikatakan sikapnya melunak kepadaku, dan kami bahu-membahu
dalam merawat Lena. Dengan kata lain, hubungan kami yang sedang di ujung tanduk dapat berangsur membaik. Mas Wanto yang sebelumnya malas untuk membicarakan hal mistis malah meminta izin padaku untuk membawa Lena menemui salah seorang ustadz di daerah itu. Malam itu juga kami membawa Lena menjumpai ustadz itu. Sebut saja namanya Malik. Mas Wanto menjelaskan maksud dan tujuan kami menjumpai Ustadz Malik secara detail, termasuk hal-hal ganjil yang terjadi kepada kami. Lama menanti, Mas Wanto akhirnya keluar bersama Pak Ustadz Malik. Aku yang sedari tadi khawatir akan keadaan Lena langsung menanyakan pertanyaan ke Mas Wanto. "Lena bagaimana, Mas?" Mas Wanto mengangkat tangannya sembari memberikan isyarat agar aku tidak bertanya dulu kepada dia atau kepada Pak Ustadz Malik. Mereka duduk di tempat yang berbeda. Saat itu sudah tengah malam dan aku pun sudah tinggal oleh Ibu Marni dengan nada bicara yang bisa dikatakan pelan. Kulihat mereka serius berbicara. Ustadz Malik tampak memberikan wejangan. Tak lama berselang, Ustadz Malik berdiri dan masuk ke dalam rumah. Kesempatan itu langsung kugunakan untuk mengobrol Mas Wanto dengan pertanyaan yang sama. Mas Wanto hanya berkata singkat, "Nanti kujelaskan di rumah." Ustadz Malik kembali keluar dengan membawakan sebotol air. Diberikannya botol itu ke Mas Wanto, dan setelah menerima botol itu, Mas Wanto pun berpamitan pulang. "Loh, Lena bagaimana?" tanyaku kepada mereka. "Biar Lena istirahat di sini, besok kalian jemput dia," kata Ustadz Malik menjawab pertanyaanku. "Dek, nanti sampai rumah kamu kemas keperluan kita ya. Besok Mas antar kamu dan Lena pulang dulu ke rumah Bapak," kata Mas Wanto padaku. Lebih jauh dia melanjutkan perkataannya, "Kamu gak usah banyak tanya dulu. Nanti kalau akar masalahnya sudah selesai, Mas janji pasti akan jemput kalian." Sesampainya di rumah, aku tidak mau berdebat, hanya menuruti apa yang sudah diamanahkan Mas Wanto. Ku ambil beberapa potong baju dan mulai menatanya di tas yang akan kami bawa pulang. Tidak ada pembicaraan lanjutan pada malam itu. Terlebih Mas Wanto langsung terkapar di ranjang. Raut lelah terpampang di wajahnya. Ku cium keningnya. "Terima kasih untuk semua ya Mas," kataku padanya. Tepat di jam 8 pagi kami sudah menyatroni rumah Ustadz Malik. Tanpa berbasa-basi, kami langsung membawa Lena dan berpamitan kepada beliau. Mas Wanto turut serta mengantar kami kembali. Selama di perjalanan, dia menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. "Teluh," katanya padaku. Dituturkan apa yang disampaikan Ustadz Malik, bahwasannya saat ini ada orang yang tidak suka dengan kami dan mengirimkan teluh kepada keluarga kecil kami. Aku shock mendengar penjelasannya Mas Wanto. Sempat kutanya, apa wanita sinting itu ada hubungannya dengan semua ini? Mas Wanto tampak diam sejenak. "Tidak baik berprasangka buruk," jawabnya padaku. Mas Wanto mengatakan wanita itu memiliki keahlian alias orang gila dan merupakan warga sekitar kampung sekitar. Cukup aneh mendengar penuturan Mas Wanto. Belum lagi saat aku menanyakan soal kamar dan kejadian yang kualami. "Hanya gudang biasa, tidak ada apa-apa." Dia memperbolehkan aku melihatnya apabila masalah ini sudah terselesaikan. "Perihal kejadian mistis yang kamu alami, wallahualam, hanya Tuhan yang maha mengetahui," katanya kembali melanjutkan percakapan kami. Matahari yang bersinar mundur berganti pekatnya malam. Kabut sesekali tampak menghalangi perjalanan. Di bangku belakang kulihat Lena pulas tertidur. Dia tampak baikan. Tak terdengar lagi suara mengerang kesakitan dari mulutnya seperti beberapa hari lalu. Bahasan seputar permasalahan klinik yang sudah tidak dapat kami cerna dengan akal sehat perlahan berubah menjadi obrolan ringan tentang rencana indah Mas Wanto tentang kehidupan kami. Menjelang subuh kami sampai di rumah
Kehadiran yang kami tiba-tiba membuat bapak dan adikku kaget. Belum lagi tradisi masyarakat kampung, bila ada yang kembali maka warga lain juga akan datang bertamu. Seperti saat itu, beberapa warga yang masih berjaga di pos ronda datang ke rumah, menyalami kami dan menanyakan perihal kepulangan kami yang dadakan. Seperti saat itu, beberapa warga yang masih berjaga di pos ronda datang ke rumah, menyalami kami dan menanyakan perihal kepulangan kami yang sangat dadakan. Mas Wanto menjawab singkat, "Biar surprise, Pak," jawabnya kepada ayahanda dan beberapa warga yang ada di sana. Aku tidak menyalahkan Mas Wanto. Mungkin dalam hatinya tidak mau permasalahan ini menjadi besar, mungkin bisa menjadi aib bagi keluarga kecil kami. Mas Wanto hanya 2 hari menginap di rumah. Perkataan seolah membuat aku deja vu. Dia berjanji akan kembali menjemput kami, tapi kali ini tidak ada kata akhir bulan. "Setelah semua normal, Mas jemput ya," kataku padaku. Malam sebelum Mas Wanto berencana pulang, keganjilan serta firasat tidak menyenangkan hadir dalam pikiranku. Bagaimana tidak, sedari maghrib menjelang, wajahnya terlihat pucat. Dia seperti linglung, matanya jelalatan melilik ke berbagai arah. Keringat dingin menyucur di dahinya. "Kamu kenapa, Mas?" sempatku bertanya. Enggak apa-apa, Dik," jawabnya seperti orang yang tidak fokus. Sebotol air pemberian Ustadz Malik diberikan Mas Wanto kepadaku sebelum kepulangannya di pagi itu. "Kalau Lena kamu lagi, minumkan air ini ya, Dik. Ingat, kalau penyakitnya kambuh saja," pesannya padaku. Berat bagiku melepas kepergiannya, apalagi mengingat akar permasalahan ini baru memasuki babak baru. Sebentar ku peluk dia, mencoba menenangkan hatiku. "Jaga diri ya, Mas," kataku padanya. Beberapa hari berselang keadaan berlangsung membaik. Lena tidak lagi memunculkan gelagat aneh. Komunikasiku dengan Mas Wanto pun berjalan lancar. Keadaan rumah berangsur kondusif. Ustadz Malik yang diundang ke rumah berhasil menemukan tempat di mana telur itu ditanam. Bentuk seperti boneka terbungkus kain putih, terdapat tusukan menggunakan jarum hampir di seluruh bagian, yang disematkan dengan tanah tetesan darah. Begitulah penusuran Mas Wanto kepadaku. Malah Mas Wanto juga mengisyaratkan akan menjemputku dalam kurun 1 atau 2 minggu ke depan ketika kerjaannya lenggang. Baru seminggu ke informasi itu ku terima kabar baik seketika berubah drastis. 3 hari lamanya aku lost kontak dengan Mas Wanto. Nomornya mati dan tidak ada kabar sama sekali. Terlihat tidak sopan, kuberanikan diri menghubungi ibu mertua guna mendapatkan kabar Mas Wanto. Firasatku semakin tidak karuan kala ku dengar bahwasannya Mas Wanto sendiri sudah 3 minggu tidak berkunjung atau menghubungi beliau. Berat hati kutitipkan Lena ke ayah kandungnya, mengingat di rumah hanya ada bapak yang harus bekerja, sementara adikku masih bersekolah. Keputusan yang berat yang di kemudian hari nanti menjadi penyesalan terberat di hidupku. Bermodalkan uang seadanya, aku nekat ke Jakarta guna mencari tahu apa yang terjadi dengan Mas Wanto. Jalan nekat yang kupilih merupakan keputusan tepat. Bila mana aku tidak kembali ke Jakarta, mungkin Mas Wanto hanya tinggal kenangan. Kudapati Mas Wanto bergeletak lemah di salah satu kamar. Tubuhnya kering dengan wajah pucat. Dia tergulai lemas tak berdaya. Pelipis matanya tampak menghitam. Belum lagi sekejur tubuhnya memar berwarna biru lebam. Di bagian bawah pahanya basah, terciprat kotoran yang mulai mengering. Bahkan kotoran itu terjajar hampir di seluruh bagian bawah kasur. Bau busuk yang teramat pesing terasa menyengat di kamar itu. Aku menangis melihat kondisi Mas Wanto.
"Kamu kenapa, Mas?" kataku sambil memegang tangannya. Mas Wanto tampak seperti sudah kehilangan kesadarannya dan tidak mampu menjawab pertanyaanku. Namun air mata juga tiba-tiba mengalir dari matanya, seolah menyadari kehadiranku. Saat itu juga aku berlari pergi menuju ke rumah beberapa tetangga, memohon pada mereka untuk membantuku bergegas membawa Mas Wanto menuju rumah sakit. Setibanya kami di rumah sakit, Mas Wanto langsung mendapatkan penanganan khusus, dirawat di kamar ICU. Buntu itulah yang kualami. Aku tidak tahu harus berbuat apa, hanya ibu mertua yang dapat kuharapkan menjadi tempatku berbagi kesedihan saat itu. Sehari suntuk ku jaga Mas Wanto, ku pijat kaki, tangannya, berbicara apa saja yang aku bisa, berharap hal kecil itu dapat direspon oleh Mas Wanto dan memberikan semangat kepada untuk sembuh. Keesokan paginya ibu mertuaku baru tiba di rumah sakit. Kehadiran beliau bersamaan dengan jadwal kontrol dokter yang menangani Mas Wanto. Dokter itu menginformasikan hasil lab dan ronsen dari Mas Wanto. Transit ischemic attack, lebih dikenal dengan istilah stroke. Begitulah vonis yang dijatuhkan kepadanya. "Bu, suami ibu terkena stroke ringan dan ada kemungkinan sementara waktu ini beliau akan lumpuh. Saat ini kita sama-sama berdoa agar pasien cepat diberikan kesembuhan," terang dokter itu secara detail kepada kami. Tak hayal, penjelasan itu hanya kami balas dengan isak tangis yang alami menetes. Ku coba tegar, menenangkan ibu mertua yang sepertinya tidak dapat membendung perasaan lagi. Ku peluk dia. "Sabar Bu, Mas Wanto pasti sembuh," kataku menenangkan, walau sebenarnya aku jauh lebih terpukul. Sekitar jam 11 kurang aku meminta izin untuk meninggalkan mereka berdua. Rencananya aku akan pulang sebentar ke rumah, ke tempat yang mungkin menjadi sarang dari segala permasalahan yang ada. Berada sendiri di rumah terkutuk itu sungguh sangat tidak menyenangkan. Belum lama aku masuk ke dalam rumah, suara gedoran sudah menyapa dari bagian dapur. Belum lagi aroma busuk yang berasal dari kamar, di mana kasur itu pun masih berjajar kotoran sudah dihinggapi oleh lalat dan serangga lain. Apa daya, aku harus bertanggung jawab terhadap kondisi rumah. Belum lagi persediaan baju ganti Mas Wanto memang sudah habis. Ku buang jauh rasa takut itu dan memulai mengabdi menjadi istri yang baik. Hari mulai sore dan aku masih bertahan. Beragam pekerjaan masih menumpuk, seolah menunggu untuk dieksekusi. Ekstra, ku kerahkan tenaga dengan harapan sebelum senja aku sudah menyelesaikan semua tugas dan bisa bergegas kembali ke rumah sakit. Rencana awal yang kurancang kenyataan berbanding berbalik dengan realita. Aku seperti sihir laut pada aktivitas. Setelah menyelesaikan masalah yang nanti akan kami makan di rumah sakit, mataku melitik singkat ke jam dinding yang telah berada di angka jam 6. Seketika itu juga nyali besar entah dari mana datangnya kini hilang bak mengkhianati diriku. Tiba-tiba aku merinding, bahkan sebelum rumah itu kembali terbangun untuk menakutiku. Rasanya belum sampai semenit rasa takut ini muncul. Raungan sudah kembali terdengar dari dalam kamar itu. Pintu itu juga mulai terdengar. Brak, brak, brak. Terlihat jelas pegangan pintu itu naik turun, seakan ada orang yang ingin membukanya. Baru saja kubalikan badan, bersiap mengambil ancang-ancang kabur, langkahku malah mundur dan membuatku jatuh terpingkam. Hari itu kali pertama mataku menyaksikan sosok putih berperut kain kafan yang teramat jorok. Wajahnya hitam dipenuhi borok dan nanah. Pocong, teriakku. Tenang, tenang Rin, kataku dalam hati mencoba melawan rasa takut. Bau teramat busuk kental tercium dari sosok itu. Mata kami lama saling beradu pandang.
Bukan karena keberanian, tubuhku terasa kaku. Bahkan lisan ayat suci yang kuucapkan seperti tersangkut di tenggorokan dan tak mampu keluar dari mulut ini. Belum juga sosok pocong musnah dari hadapanku. Kini kurasakan sepasang tangan menyentuh leherku. Entah siapa sosok yang ada di sana. Tangan itu merambat pelan sebelum akhirnya mengencangkan cengkramannya. Nafasku terengah-engah menahan rasa sesak dan sakit atas cekikan itu. Sosok itu menempelkan kepalanya tepat di telingaku sembari tertawa bahagia atas rasa sakit yang kurasakan. Sayup dia berbisik kepadaku, "Kamu harus mati." Suara azan Isya mulai berkumandang. Sekitar itu juga kedua sosok gaib itu musnah. Astagfirullah, astagfirullah. Lisanku tak berhenti mengucap, aku berterima kasih atas perlindungan yang masih diberikan kepadaku. Segeralah berdiri, mengambil perlengkapan yang akan kubawa ke rumah sakit. Langkahku sigap, mematikan semua listrik yang langsung mengunci rumah sambil menunggu ojek online yang telah kupesan. Sengaja aku menyambangi salah satu tetangga dengan alasan menitipkan kunci. Padahal jujur aku sudah tidak memiliki keberanian walau hanya berdiri di depan gerbang pintu itu. 10 menit berselang, ojek pesananku telah datang dan kami langsung menuju ke rumah sakit. Sebelum keluar dari komplek menuju ke arah jalan raya, pandanganku tidak sengaja menatap sosok seorang wanita. Dia berdiri pas di samping gapura komplek. Bulu kuduku merinding. Saat itu aku baru sadar sosok wanita itu ternyata merupakan perempuan Sinting yang dulu pernah menggedor gerbang rumahku. Sekilas kulihat dia tersenyum padaku dan tatapannya matanya tajam mengikuti arah lajur kendaraan kami. Tatapan yang penuh dengan dendam. Itulah yang kurasa saat menatap wajahnya. Suara langkah menggema di sepinya malam. Seorang wanita berjalan menelusuri lorong panjang yang akan menghantarkan ke bangsal, tempat bagi mereka para penginap. Mata tajam menatap lurus ke ujung lorong itu. Tangannya terlihat penuh menenteng beberapa tas. Dia berjalan agak sedikit berlari, melangkah cepat menyusuri lorong yang sedari tadi ingin menelannya dalam kesesatan. Sesaat berlalu dia merasa tenang karena sudah berada di depan pintu tempat di mana suaminya dirawat. "Assalamualaikum," kata wanita yang bernama Karina itu masuk ke dalam ruangan. "Maaf Bu, aku telat," kataku kepada ibu mertua yang masih setia menemani Mas Wanto di sana. "Kamu ngapain aja kok lama?" Ibu jadi khawatir, balasnya. Raut wajah wanita tua itu sungguh memelas, terlihat lelah. Enggan kuceritakan apa yang terjadi hari ini, mengingat kondisi Mas Wanto yang belum membaik. Tak ingin ku menambah beban pikiran di antara kami berdua malam itu. "Bersihin rumah Bu, sama buatin makanan." Ku gelar tikar kecil dan langsung kusajikan makanan yang telah kupersiapkan. "Ibu makan dulu ya, terus istirahat, biar saya yang jaga Mas Wanto." Tiada bantahan, ibu terlihat lahap memakan masakanku. Tak lama berselang ibu mertua terlihat sudah tidur, hanya beralaskan tikar tipis. Ruangan ini bukan ruang VIP atau 2 kasur lain yang menganggur. Sempat ku meminta agar beliau tidur di salah satu kasur itu, namun ditolak olehnya. Sejenak aku memijatkan Mas Wanto sembari membacakan doa dan tak berselang lama mataku pun sudah dapat menahan rasa kantuk. Sebelum lagi rasa nyeri masih terasa di leherku. Ada bekas biru memar menjadi saksi perlakuan jahanam yang tadi sore ku alami. Karena tidak enak dengan ibu, ku urungkan niat untuk tidur di ranjang kosong yang ada. Ku gelar tikar di samping beliau dan turut serta tidur di situ. Bayangan sosok kejadian sore hari kembali hadir saat aku mulai merebahkan badan. Bak dongeng pengantar tidur. Aku bergelidik saat mengingat bagaimana pocong itu menampakkan diri. Belum lagi sosok biadab yang berusaha membunuhku. Ku ingat juga saat aku berlari di ruang rumah sakit ini, aku merasa mengikutiku
seperti ada mata yang terus mengikuti setiap gerik-gerikku dalam fata morgana itu juga. Mataku mulai tertutup, terasa lelah akan semua ini. Tok, tok, tok. Samar suara ketukan pintu membangunkanku dari tidur. Tok, tok, tok. Ketukan itu kembali berbunyi. Kubuka mata dari tidur singkat yang baru saja ku alami. Aku tidak langsung berdiri di depan pintu. Rasa kantuk yang teramat sangat membuat aku masih duduk sembari mengumpulkan nyawa untuk beranjak ke arah suara. Baru juga aku berdiri, ibu mertua menangkap cepat tanganku. Dia menatapku dengan serius. Ibu juga dengar, katanya sembari menarik dan meyakinkan aku agar kembali dalam posisi tidur. Lebih baik kita biarkan suara itu, pungkasnya lagi. Cukup lama aku terdiam, bingung akan perkataan ibu, sebelum aku menyadari bahwasanya sesuatu yang konyol ketika ada orang yang berkunjung di tengah malam, sekalipun itu petugas medis, tentunya dia akan masuk cukup dengan 1 atau 2 ketukan. Suara langkah pelan berjalan ke arah kami, diiringi tarik napas 1, 1, seperti orang yang teramat sesak. Mataku sedikit menoleh ke sumber suara. Samar-samar bayang sosok itu sudah berdiri tengah posisiku dan rancang Mas Wanto. Bayangannya terlihat besar menutupi tubuh kami yang berada di lantai. Dari dinding kulihat bentuk wajahnya yang tak asing. Kakinya lurus menyatu dengan bagian badan layaknya manusia. Seketika jemari ibu terasa kencang memegaki tanganku, seperti memberitahu dia lebih memahami sosok apa yang bertamu malam itu. Tangannya basah dan sangat dingin. Pagi tiba dan kami terbangun dengan perasaan tidak nyaman. Belum juga aku sempat menghirup udara pagi, ibu menyodorkan berjuta pertanyaan padaku. Apa yang sebenarnya terjadi dengan kalian? Tanyanya. Singkat cerita, aku menjelaskan segala kejadian mistis yang menimpa rumah tangga kami. Ku mulai dari keganjilan yang ada di rumah itu, sakitnya Lena dan Ustadz Malik. Benar, kenapa aku sangat lupa? Ustadz Malik, Bu, kataku spontan yang membuat wajah beliau semakin heran. Ku bongkar tas yang kubawa, tak kuhiraukan pertanyaan ibu yang masih terlihat bingung. Tanganku sibuk mencari HP Mas Wanto. Ku cajar HP itu, jemariku langsung menekan tombol on. Saat itu juga aku mencari nama Ustadz Malik di kontak HP Mas Wanto. Ku telepon beliau dan memohon kesediaannya agar dapat berkunjung melihat keadaan Mas Wanto. Semenjak kejadian biadab yang ku alami, jujur, ku tidak yakin penyakit Mas Wanto alamiah terjadi. Aku berpikir dia terkena teluh. Alhamdulillah, Ustadz Malik sudi untuk menjenguk Mas Wanto dan dia berjanji akan sesegera mungkin berkunjung. Selang urusanku dengan Ustadz Malik selesai, aku kembali melanjutkan cerita kepada ibu dan menjelaskan segala termasuk kepulangan kami ke kampung halamanku. Ibu hanya bisa menggelengkan kepala, seolah sedikit ragu dengan apa yang kujelaskan. Malah dia menawari agar kami tidak percaya dengan dukun atau sebagainya. Berserah pada Allah, jangan sampai kalian salah, malah kalian nanti jadi pelaku kesesatan, katanya. Menjelang sore ibu berpamit pulang. Selain memang dia belum mengganti baju dari kemarin, ibu mertua juga harus membuat dan mengantarkan jamu pesanan. Berdagang jamu merupakan mata pencarian beliau semenjak ditinggal oleh suami tercinta. Dengan cara itu juga dia membesarkan Mas Wanto seorang diri. Di sisi lain, belum ada tanda kehadiran Ustadz Malik akan datang. Sempat kukirimkan foto keadaan Mas Wanto berharap keibaannya, namun hingga maghrib tidak ada balasan lanjutan yang kuterima. Aku berwudu, bergegas menunaikan kewajiban pada Sang Pencipta, khusyuk berdoa, memohon ampun dan pertolongan padanya. Seketika itu juga Allah mengirim pertolongan. Tak lama dari sujudku usai, Ustadz Malik tiba di sana.
Tak banyak dia berbicara padaku, hanya sekedar salam, dan dia meminta izin untuk melihat Mas Wanto. Ustadz Malik berdoa, membacakan ayat suci. Dia mengusap kaki Mas Wanto, tangannya seolah menangkap sesuatu. Mas Wanto mengerang hebat, tubuhnya mengelincang, bergerak seperti memberontak. Darah segar termuntah dari mulutnya. Astagfirullah, ini sudah keterlaluan. Tujuannya memang ingin menghabisi kalian. Ustadz Malik melihat bagaimana tubuh Mas Wanto merespon pengobatan yang dilakukannya. Ustadz Malik melanjutkan pengobatannya. Diambilkan botol kecil yang ada di sakunya. Botol kecil itu berisi minyak. Dituangkan minyak itu sembari mulutnya masih terus berdoa. Perlahan dia mengusap tubuh Mas Wanto dari ujung kaki hingga kepala Mas Wanto. Lagi-lagi hal di luar nalar terpaksa kulihat. Tubuh Mas Wanto mengeluarkan asap. Setiap tangan Ustadz Malik mulai memijat tubuhnya. Baju putih Ustadz Malik tampak ternoda dengan sedikit darah yang menetes dari telapak tangannya. Bantal yang digunakan Mas Wanto pun tidak lagi berwarna putih. Mulutnya terus memuntahkan darah merah kehitaman yang sangat amis dan busuk. Dan baru kusadari, tangan Ustadz Malik seperti mengangkat benda tajam yang membuat telapak tangannya berdarah. Setiap paku jarum berhasil ditarik Ustadz Malik keluar tubuh Mas Wanto, maka Mas Wanto pasti memuntahkan cairan hitam. Hampir 20 menit Ustadz Malik melakukannya. Sebelum akhirnya dia berhenti. Cukup untuk hari ini. Dia tidak akan sanggup bila semua diselesaikan. Diambilnya kain putih, diletakkan paku dan jarum itu. Mungkin lebih dari 20 pasang benda itu ditanam di tubuhnya. Ustadz Malik terlihat kaku bila harus berkomunikasi dengan wanita. Sesaat setelah selesai, dia tidak banyak wejangan yang diberikan. Dia hanya berkata, "Tolong bersihkan, dia akan baik-baik saja." Seraya pergi meninggalkan kami. Langsung kupanggil suster yang berjaga malam itu. Dengan meminta bantuan, ku ganti baju dan spray yang penuh dengan muntahan darah Mas Wanto. Ada pertanyaan dari suster itu, akan apa terjadi? Aku tidak dapat berkata apa-apa selain mencoba meyakinkannya bahwa semua baik adanya. Singkat cerita, keesokan harinya Mas Wanto sudah dapat berbicara. Bahkan secara ajaib, dia sudah bisa duduk sendiri, walau kondisinya masih sangat lemah. Ustadz Malik pun kembali datang pada saat itu. Beliau datang dengan membawakan kami oleh-oleh batang daun kelor. Tak banyak yang ketahui karena Ustadz Malik meminta dan ibu untuk meninggalkan mereka berdua. Obrolan itu hanya 4 mata dan berlangsung singkat. Namun aku tak peduli apa yang dibahas mereka. Melihat Mas Wanto sudah mulai sembuh, lebih dari cukup untukku. Setelah 8 hari lamanya menginap di sana, Mas Wanto akhirnya diperbolehkan pulang. Harapan semua sudah berakhir, ternyata hanya diangan. Kepulangan kami pada saat itu nyatanya menjadi babak terakhir, di mana akulah yang akan menjadi pesakitannya. Berawal dari keseinginanku akan isi yang ada di HP Mas Wanto. Takbir kegelapan itu perlahan memberikan jawaban atas segala kekonyolan yang terjadi. Wanita yang dikatakan gila itu merupakan wanita yang sampai sekarang masih menyandang status sebagai istri sah Mas Wanto. Dan yang lebih menyakitkan hatiku lagi, sewaktu Ustadz Malik berkunjung untuk melakukan pembersihan di rumah itu, teluh utama berada di kamar tertutup itu, di mana di dalam kamar itu berisi foto, pakaian, dan lainnya sebagainya dari wanita yang akhirnya aku ketahui bernama Wijayanti. Tubuhku lebih merinding melihat foto-foto kemesraan mereka dibanding pembakaran jimat yang didapat Ustadz Malik dari kamar itu. Aku menangis memikirkan bagaimana bisa pria yang sebenarnya sudah tahu akan hal aneh itu, tapi membiarkan aku dan anakku dalam bahaya. Apakah dia masih mencintai wanita itu?
hingga dia membiarkan wanita itu menyakiti kami. Belum lagi aku juga merasa hina dengan diriku sendiri. Aku memang janda, tapi aku bukan pelakor. Haram bagiku menerima dirinya bila sedari awal ketahui dia masih memiliki istri. Detik itu juga aku kemas barangku, walau mulut manisnya tak henti memohon maaf. Namun hatiku seperti terkunci, enggan terbujuk oleh omongan busuknya. Malam itu aku pulang dengan hati yang sangat hancur. Kepulangannya ke rumah untuk kali kedua tanpa ditemani Mas Wanto sudah pasti membuat menjadi buah bibir warga di sana. Banyak kabar burung ku dengar perihal desas-desus cerita miring yang mengarah tajam kepadaku. Sudah pasti sebagai manusia biasa ada batasan dalam kesabaranku. Kabar miring yang semula tidak kugubris sudah tidak dapat kutolerir. Bagaimana tidak, aku yang berniat belanja ke salah satu warung harus mendengar pedasnya omongan tentang diriku. Mereka tidak lagi berbicara di belakang tanpa ada rasa tidak enak terhadapku. Salah satu wanita yang ada di sana, sebut saja Bu Eni, mematik pertikaian berdarah itu. Dia menanyakan langsung perihal kabar sampah mengenai rumah tanggaku, tapi dengan nada bicara yang bisa dikatakan memvonis, bukan menanyanya. Kamu diceraiin. Sementara wanita lain yang ada di sana bukannya bersimpati atas kelakuan Bu Eni, mereka malah kompak menghakimiku saat itu. Iya, sudah berapa hari, mana suamimu? Beneran cerai? Kata wanita lain yang ada di sana. Kuurungkan niat belanja di sana, berbalik arah pergi meninggalkan mereka. Tapi Bu Eni malah membuat aku semakin jengkel. Ye, malah pergi bukannya dijawab, serunya kembali. Saat itu otakku seperti penuh dengan darah, terasa mendidih, aku seperti kehilangan kontrol. Aku berjalan ke arahnya, ku tatap wajahnya yang sangat mengesankan itu. Wanita lain seperti sudah menyadari kemarahanku dan berusaha menenangkan diriku. Ibu mau tahu soal apa? Teriakku tepat di depan matanya. Kali ini dia terlihat gugup, namun masih saja wanita sampah ini mengatakan hal yang sama. Belum sampai dia berhenti berbicara, tanganku spontan meraih botol beling dan menghantamkan tepat di kepalanya. Bu Eni ambruk, darah bercucur hebat dari kepalanya. Entah setan apa yang merogoh jiwa. Saat itu aku merasa bahwa jiwaku telah mati, walau tubuh ini masih hidup. Melihat dia terkapar meringis kesakitan bukannya membuat aku sadar, malah sekali lagi kuhantamkan beling itu padanya. Alhasil buah petaka dari peristiwa itu bukan hanya menjadi beban diriku semata. Keadaan sempat heboh saat warga berbondong datang ke rumah meminta klarifikasi kepada keluargaku. Beruntung aku masih memiliki pria yang selalu ada dan menjaga sepenuh hati, bapak dan adikku. Ya, hanya mereka berdua yang benar tulus membela. Malah bapak sempat mengacungkan parang ketika ada beberapa warga yang memprovokasi agar masalah ini diproses ke kantor polisi. Singkat cerita, aku akhirnya harus mendekam beberapa hari di balik dinginnya jeruji besi. Dan saat itu juga ada celah untuk Mas Wanto kembali meluluhkan hatiku. Mas Wanto datang bah pahlawan. Dia menjamin diriku. Dia juga yang bernegosiasi ke rumah Bu Eni agar mencabut laporannya. Dan yang paling penting, kehadirannya seolah menyelamatkan wajah keluargaku serta membantah omongan miring yang beredar selama ini. Bapak hanya bisa mengelus dada mendengar kejujuran dari mulutku. Meski kecewa dengan kelakuan Mas Wanto, namun tetap dia memberi maaf. Dengan syarat Mas Wanto harus segera mengurus surat cerainya. Selain itu, aku juga belum diperbolehkan pulang ke Jakarta bersama Mas Wanto sebelum semuanya terselesaikan. Mas Wanto menyanggupi permintaan bapak dan berjanji secepat mungkin merelasikan permintaan bapak. Mas Wanto menyanggupi permintaan bapak dan berjanji secepat mungkin
merahasiakan permintaan Bapak. Di sisi lain, semua peristiwa itu juga kuceritakan kepada mantan suamiku, dan setelah berkonsultasi dengan Bapak, walau berat hati, aku menitipkan Lena lebih lama dari yang kupikirkan. Ada benarnya pikirku, seandainya perceraian itu pun cepat terjadi, tapi tidak ada jaminan wanita gila itu akan berhenti meneror kehidupan kamu. Tidak sampai sebulan, Mas Wanto sudah kembali menemuiku. Walau belum resmi bercerai, setidaknya dia sudah menunjukkan keseriusannya. Di bawahnya ada tanda bukti surat berisikan permohonan cerai. Saat itu sudah masuk ke dalam proses pengadilan agama. Aku senang akan keseriusannya menata kembali kehidupan kami. Hal itu yang membuatku memohon kepada Bapak agar diberi izin untuk ikut kembali ke Jakarta bersama Mas Wanto. Awalnya Bapak tidak setuju dengan permintaan itu, tetapi karena sedikit paksa dariku, mau tak mau beliau tetap memberikan izin, tapi tidak dengan Lena. Biar Lena tetap dengan bapaknya sampai semua selesai, seru Bapak kepada kami. Kehidupan rumah tangga kami kembali hangat, butiran cinta tumbuh subur, berbalut tali kasih yang dibangun oleh ikatan yang dinamakan kepercayaan. Kisah horor berganti dengan cerita layaknya pasangan baru yang lagi kasmaran. Kamar belakang sudah kosong. Dari info Mas Wanto, barang yang ada di ruangan itu sudah diberikan kembali kepada yang mempunyai. Fotonya, Mas, aku bakar, katanya sembari menggodaku. 1 bulan berlalu, Mas Wanto pun sah bercerai dengan wanita misterius itu. Kami juga berencana kembali pulang untuk menjemput Lena, guna berkumpul kembali bersama kami. Dan belum lagi aku juga mempunyai kado spesial buat Mas Yanto. Pasti dia akan bahagia melihat 2 garis merah ini, pikirku. Malam itu seperti biasa, sepulang Mas Wanto kerja, aku sudah menyiapkan makan malam. Aku pijat badannya. Mas, aku telat, bisiku padanya. Hah? Yakin kamu, Dik? Tanyaku padaku. Ini loh Mas, garis 2, kataku sambil kutunjukkan hasil tasnya padanya. Aneh, tidak ada raut wajah bahagia, dia sangat datar. Senyumannya pun seperti dipaksa, seolah tidak suka dengan perkataanku. Dan semenjak itu aku seperti mengulang kisah yang sama. Sikap Mas Wanto kembali beringas, rumah itu kembali panas. Hampir setiap hari kami bertengkar, malah lebih parah dari kejadian dahulu. Mas Wanto tak segan main tangan bila kami sedang bertengkar. Menjelang usia kandunganku 4 bulan, kehidupanku semakin tidak berarti. Belum lagi suara lemparan pasir atau tanah kembali terdengar di setiap malam. Dan lebih horor lagi, wanita jalang itu kembali datang ke rumah. Namun dia hanya tertawa. Hahaha, jangan mengatakan aku jalang. Aku sudah tidak menginginkan Wanto. Justru aku bahagia melihat dia termakan karmanya, meninggalnya diri demi pelacur sepertimu, katanya. Sontak aku terdiam, gugup dengan ucapan wanita itu. Aku memang tidak suka padamu, dan aku sempat berpikir kalian mati saja. Hanya saja kedatangan Wanto minggu lalu kepadaku membuat iba padamu. Mas Wanto menemuimu, tanyaku. Iya, ada masalah apa? Bukan hanya menemui, tapi kami. Ya tahulah kalau wanita sama pria. Hahaha. Aku semakin bingung dengan perkataannya. Tidak usah heran, aku sudah ada hubungan dengan Wanto. Aku nggak tahu entah apa yang menggerakkan hatiku menemuimu. Lebih baik kamu segera pergi, tinggalkan dia kalau kamu masih ingin hidup. Kalau tahu untuk apa Wanto menemuiku, tanyanya padanya. Untuk membunuhmu. Wanita itu berjalan mendekati diriku. Jarak kami kini tak lebih dari 20 cm.
Dielusnya perutku sambil berkata, bukan salahmu, salahkan ibumu yang terlahir murahan. Wanita sinting itu hanya tersenyum. Ada yang kamu tidak paham, katanya padaku. Dulu aku dan Wanto saling mencintai sebelum ibunya selalu mengganggu rumah tangga kami, dan aku selalu dihina hingga aku keluar dari rumah itu. Tahu kenapa? Karena aku belum memberikan Wanto anak, bukan karena aku tidak mau, tapi Wanto itu mandul. Dan kamu tahu apa yang Wanto akan lakukan? Menumbalkan dirimu serta anak haram di rahimmu. Aku bergedik, merasakan takut amat sangat. Takut akan kesalahan besar yang telah ku perbuat. Wanita itu kembali melangkah ke arahku. Dia berhenti tepat di hadapanku. Tangannya mengusap wajahku sembari mendekatkan wajahnya. Dia mencium pipiku. Sedulur getih, bisiknya, sembari melepaskan tangannya dari kepalaku dan berlalu pergi. Tamat. Oke ya, itu tadi cerita dari Teluh Kamu Harus Mati. Tamat ya. Sebelum cerita aku tutup, alangkah baiknya tekan tombol subscribe, like, and comment. Oke?